Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 MI Miftahul Ulum Keraton Krian Sidoarjo yang saya banggakan. Materi pelajaran Quran Hadis kali ini adalah masih bab 1 tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril saat Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira. Waktu itu usia Nabi Muhammad 40 tahun. Dan yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Waktu itu Nabi Muhammad tidak mengerti apa-apa. Saat Jibril datang, Nabi ditanya, "Ya Muhammad, Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad, bacalah." Apa jawab Nabi Muhammad? Ma ana biqori, ma ana biqori, ma ana biqori. Saya tidak bisa membaca Jibril, saya tidak bisa membaca. Berarti membaca itu adalah sangat penting sekali. Untuk lebih jelasnya anak-anak, surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Yang 1 sampai ayat kelima, yaitu surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Wal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Ya, demikian surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 19. Kemudian apa yang disampaikan dalam surat Al-Alaq itu? Yang pertama adalah membaca. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah perintah membaca Al-Quran. Dengan membaca, kita banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka yang pertama ditekankan dalam ajaran agama Islam, sebelum kita mengenal apa saja, itu adalah membaca. Membaca Al-Quran. Bisa membaca tadabbur alam. Kita membaca dari penglihatan, kita membaca dari pendengaran, dan juga kita membaca dari contoh-contoh yang diberikan oleh alam semesta ini. Makanya Allah perintahkan yang pertama, wahyu yang pertama turun adalah Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Yang kedua, Allah menjelaskan di dalam surat ini tentang penciptaan manusia. Bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Nah, awalnya penciptaan manusia itu dari tanah liat, setelah berproses menjadi nutfah, menjadi alaqah. Kemudian menjadi segumpal daging dan terbentuklah
menjadi tubuh kita ini sehingga dewasa. Berarti kita dari sesuatu yang awalnya menjijikkan. Makanya Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan orang yang takabur. Karena kita sesungguhnya berasal dari sesuatu yang sangat menjijikkan. Kemudian selanjutnya dalam surat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan kalam baca tulis sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Orang yang menguasai pengetahuan maka dia yang menguasai dunia ini. Tapi pengetahuan harus didasari dengan keimanan dan akhlak yang terpuji. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, di dalam surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai 19, surat ini adalah termasuk urutan surat yang ke-96 di dalam Al-Quran dari 114 surat. Sehingga termasuk di dalam juz ke-30. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, bagaimana caranya kita menghafal surat Al-Alaq dengan cepat? Caranya yang pertama, surat Al-Alaq itu kan ada 19 ayat. Maka dari 19 ayat ini kita bagi menjadi 4. Yaitu yang pertama 5 ayat, kedua 5 ayat, ketiga 5 ayat, dan yang keempat adalah 4 ayat. Ayat yang pertama yaitu mulai dari Iqra sampai 5 ayat berikutnya, sampai 5 ayat yaitu Allamal insana ma lam ya'lam. Ini cara menghafalkan dengan cepat. Umpamanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat itu dihafalkan terus, diulang-ulang sampai benar-benar hafal. Nah, setelah hafal baru dilanjutkan ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Apa selanjutnya ayat yang ke-6 sampai ke-10 itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, itu sampai 11. Kalau umpamanya Anda mampu, anak-anak mampu sampai 6 ayat, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya 5 ayat untuk lebih mudahnya anak-anak menghafal di 5 ayat. Sampai kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla sampai ayat ke-10, 6 sampai 10. Itu dihafalkan lagi sampai benar-benar hafal. Kalau sudah benar-benar hafal, jangan lupa ayat pertama sampai ayat ke-5. Jadi kita murojaah lagi, kita kembali lagi ayat pertama sampai ayat ke-10, diulang-ulang, akhirnya sampai bisa hafal sendiri. Kemudian dihafalkan lagi ayat ke-11 sampai ayat ke-15. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Au amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sudah. Itu dihafalkan berulang-ulang sampai benar-benar hafal. Kalau sudah hafal, kita ulangi lagi ayat pertama sampai ayat ke-15 hingga anak-anak benar-benar hafal. Setelah itu kita lanjut ayat ke-16 sampai ayat ke-19. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu dihafalkan terus. Mulai dari ayat ke-16, nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi 4 ayat itu dihafalkan terus berulang-ulang sampai benar-benar hafal.
Kalau sudah benar-benar hafal, kita ulangi lagi ayat pertama sampai ayat ke-19. Nah, diulang-ulang. Jadi disambung ayat 1 sampai 5, disambung lagi 6 sampai 10, kemudian 11 sampai 15, 16 sampai 19. Nah, akhirnya anak-anak bisa hafal dengan baik. Nah, demikian anak-anak kelas 6 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup, dan jangan lupa berdoa, baca sholawat tibil qulub agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Nah, demikian dari Bu Maryam, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa anak-anak terapkan sehingga anak-anak bisa menghafalkan dengan sempurna. Akhir kalam dari Bu Maryam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.